Pagi, Bu. Hei, pagi. Lagi apa ini? Ini mau sarapan telur asin. Dapat dari mana? Tadi beli di warung. Sekarang telur asin lumayan loh harganya. Mahal ya sekarang? Iya, lumayan lah. Kita bisa bikin sendiri loh, Bu. Bahannya simple dan mudah dah. Emang bisa? Bisa. Oh, kalau begitu kamu bisa ajari saya nggak? Ayo. Oke deh. Ya, kali ini kita akan membuat telur asin versi rumahan dengan metode kering. Bahan yang dibutuhkan juga cukup sederhana, telur bebek pastinya, batu bata, abu gosok, dan garam. Hanya 3 aja. Caranya gimana nih, Boros? Baik. Oke. Jadi sebelum kita membuat telur asin, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ya, yang pertama sekali tentu telurnya harus ada, telur bebek ya. Telur bebek ya? Iya. Boleh yang lain nggak, Bu? Boleh juga. Tapi boleh. enakan ini kayaknya Tapi ya. pada umumnya telur bebek. Kemudian batu bata kita haluskan, kita ayak. Kemudian ini Abu gosok. dan garam. Boleh semua jenis garam, Bu? Enggak, jadi kita ini kan makanan, jadi kita harus pakai standar kesehatan. Jadi garamnya harus berjodium. Selanjutnya kita siapkan media balurannya. Media baluran ini terdiri dari batu bata yang sudah kita haluskan. Kita haluskan dengan cara menumbuk, kemudian diayak. Harus halus ya, Bu? Harus halus ya. Kemudian ini mencampurkan abu gosok ke sini, kemudian terakhir dicampur garam. Oh, Ya, jadi ketiga bahan tadi kita campur merata di wadah ini. ada komposisinya tidak ketiga bahan ini? Ada, jadi batu batanya itu 3 bagian, Ya. abu gosoknya 2 bagian, garamnya 1 bagian, gitu Bu. 321. Jadi sesudah 3 bahan tadi kita campur dalam kondisi kering ya, pas saat mencapai ya, kita campur pelan-pelan, kita tambahkan air sampai dalam kondisi kalis, artinya Kayak kue gitu ya? iya kayak Adonan bikin kue donat, jadi enak ditempel di permukaan telur seperti itu. Baluran sudah selesai seperti ini ya. Sekarang kita siapin telurnya. Nah ini contoh telur yang kita dapatkan dari kandang. Posisinya masih dalam keadaan kotor, menempel kotoran-kotoran bebek ya. Nah dalam kondisi kotor kita tidak bisa membuat jadi telur asin, jadi kita harus bersihkan dulu ya. Kita bersihkan di air mengalir dengan bantuan kain juga boleh, supaya mempercepat perontokan kotoran-kotoran yang menempel di sini. Memang harus dibersihkan ya? Iya, harus dibersihkan karena di permukaan telur ini ada bakteri yang harus kita hilangkan. Kemudian tujuan untuk pembersihan itu juga untuk membuka pori-pori telur ini. Oh. Jadi proses pengasinan nanti bisa optimal. Dan yang ketiga tentu dari tampilannya. Jadi kalau telur kita Kalau dalam posisi bersih, kita kan akan semangat makannya gitu. Oke. Ya, jadi seperti ini kondisi telur yang sudah dibersihkan dan ditiriskan. Jadi ini siap dibalut, Bu? Belum. Jadi sebelum kita balut telur ini, kita harus seleksi dulu. Seleksi gimana, Bu? Jadi kita harus seleksi karena telur ini kan belum tentu bagus semua, ya kan? Kita harus seleksi apakah ini layak untuk diasinkan. Caranya gimana, Bu? Iya, caranya gampang aja dengan meletakkan di bawah lampu kayak gini ya Bu ya. Ya, kalau nggak ada lampu pakai HP juga boleh. Nah, di situ akan kelihatan nanti rongga udara. Lebih terang juga ya, Bu? Ya, lebih terang. Rongga udaranya itu semakin besar, berarti itu telur sudah lama, sudah umurnya sudah lama. Jadi paling bagus jika rongga udaranya masih kecil. Ya, setelah kita seleksi gimana, Bu? Ya, Udah bisa? Sudah. Oh, Kita oke. langsung balur dengan balur Action langsung deh. Berarti kita bisa ikut ya? Ya yuk kita coba. Jadi caranya seperti ini. Jadi baluran ini kita tutupin semua di permukaan telur. Boleh coba? Boleh, ayo Bu, ayo. Ini ada apa tidak? Tingkat ketebalan baluran. Iya, jadi balurannya itu setebal 1 cm. Kira-kira 1 cm tebalnya ya. Pokoknya menutupi kulit telur. Ya. Dan kita perkirakan 1 cm. Ya. Kenapa harus 1 cm, Bu? Ya, biar proses pengasinannya lebih sempurna. Nah, sudah seperti ini kita balur, kita harus letakkan di wadah yang bagian bawahnya itu ada seperti para-para atau rongga lah.
Karena Fungsinya? ya fungsinya karena kan ini masih ada airnya ya, kemungkinan akan menetes ke bawah, ya kan? Nah, air tetesan ini kan kalau kita ini tumpuk akan tertumpuk nanti di bagian bawah. Terendam bawahnya ya, bawahnya bisa kemungkinan tergendam. Jadi keasinan yang paling bawah bisa berbeda dengan yang atas karena dia terendam. Jadi mempengaruhi tingkat keasinan ya? Iya, jadi bisa mempengaruhi tingkat keasinan karena dia terendam dengan air garam dari jatuhan air yang di atas. Seperti inilah kondisi telur yang sudah kita balur dengan ketebalan 1 cm. Boleh saya pegang, Bu? Iya, silakan. Seperti ini ya. Iya. Baru kita letakkan ke wadah ini ya? Ya, letakkan di wadah yang berongga tadi ya. Setelah telur dibalur, ditempatkan pada wadahnya, selanjutnya gimana, Bu? Ya, jadi untuk menghindari penguapan, ini kita harus tutup. Ya, kita harus tutup rapat Pakai kain. pakai plastik. Oke, supaya tidak ada Supaya- udara sama sekali, Bu, ya. Ya, supaya tidak menguap. Jadi kondisi Lembab. telur dalam kondisi lembab. Oke, berapa lama, Bu? Ya, jadi proses pengasinan di sini di tempat tertutup ini 7 sampai 14 hari. Habis itu bisa langsung dimakan, Bu? Tidak, Bu. Sudah 7 hari atau 14 hari. balurannya kita buka, lalu kita bersihkan dengan air mengalir juga. Sudah itu baru direbus atau dikukus. Boleh direbus, boleh dikukus ya, Bu, Ya, ya? tapi sebaiknya dikukus karena dengan cara mengukus kadar air di putih telur itu lebih sedikit dibanding dengan yang direbus. Lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Ya, dikukus ya, Bu, ya? Iya. Ada waktunya nggak, Bu? Ya, sekitar 30 menit. 30 menit. Ya. Kurang lebih 30 menit, Bu, ya? Jadi proses pengasinan tadi sudah kita lakukan. Setelah 2 minggu kita panen, kita bersihkan telurannya tadi sampai bersih, dicuci ya. Kukus Kemudian, 30 menit. Ya, kukus 30 menit, Dinginkan. didinginkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, siap untuk dikonsumsi nih. Nah, ini siap untuk dikonsumsi pakai nasi hangat. Wih. Mantap. Ya, demikian tadi pembuatan telur asin dengan menggunakan metode kering. Cukup mudah dan simpel, bukan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.